Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan memulai perenungan kita dari kitab Keluaran. Kita akan merenungkan Keluaran pasal 1. Mari sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih buat rahmat-Mu, anugerah Tuhan yang selalu baru tiap hari. Dan tolonglah kami hari ini, kembali kami mohon pimpinan Tuhan ketika kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan Keluaran pasal 1. Kitab Keluaran. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota terbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, Lemparkanlah segala anak laki-laki
yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara, kita semua tahu bahwa Allah sudah mengikat perjanjian dengan Abraham. Abraham diberikan janji keturunannya akan menjadi banyak sekali. Dan janji itu kini digenapi. Keturunan Abraham cepat berkembang di tanah Mesir. Berulang kali Firaun hendak menekan pertumbuhan keturunan Abraham ini, yaitu bangsa Israel, tetapi tidak berhasil. Bangsa itu terus bertumbuh. Tuhan menepati janjinya dan mencapai tujuannya pada waktunya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan telah memberi janji khusus kepada Abraham, yaitu Kejadian pasal 12, janji itu diturunkan kepada Ishak dan diturunkan juga kepada Yakub. Dan tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji juga memberikan kita juru selamat, dan itu juga sudah ditepatinya. Sekarang Dia berjanji menyertai dan memelihara kita sampai pada akhir zaman, bahkan memberikan kita hidup yang kekal di surga. Mari kita terus pegang janji Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan juga berkata kepada Abraham bahwa keturunannya akan mengalami penderitaan. Dan hal itu juga benar-benar terjadi. Walaupun Yusuf pernah menjadi pahlawan bagi bangsa Mesir, tetapi setelah dia meninggal, setelah beberapa generasi kemudian, penguasa Mesir ini tidak lagi mengenal Yusuf, tidak mengingat jasa-jasanya. Saudara, sungguh mudah bagi orang untuk melupakan kebaikan atau jasa orang lain di masa lalu. Meskipun kita tidak boleh dalam tanda kutip mengawetkan masa lalu, kita juga tidak boleh melupakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, terutama kepada mereka yang telah turut andil sehingga kita memiliki masa depan yang kekal di dalam Kristus. Firaun yang baru lebih peduli tentang keamanan negerinya sendiri daripada perlakuan yang pantas terhadap manusia. Jadi saudara, apabila kita sudah dibutakan untuk mencapai tujuan kita sendiri, maka kita dapat memperlakukan sesama tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Memperbudak manusia dan membunuh bayi laki-laki adalah solusi Mesir untuk masalah bangsa Israel yang sedang bertumbuh. Ini adalah keputusan yang kejam. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Oleh anugerahnya, para bidan yang diminta untuk melakukan eksekusi pembunuhan, para bidan ini memilih untuk taat kepada Tuhan daripada manusia. Dan akhirnya Tuhan memberi upah kepada para bidan ini dengan memberi mereka keluarga. Syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi alatnya. Orang tua Musa dan bidan-bidan Yahudi bukanlah satu-satunya di dalam sejarah Alkitab yang memiliki keberanian untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas hukum manusia. Daniel dan ketiga temannya, juga para rasul, adalah contoh-contoh lainnya. Tujuan mereka bukanlah untuk menentang hukum, melainkan untuk menjunjung tinggi kemuliaan dan kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.